충신이라면 황천이 가까우니 진실을 어찌저 Hai, selamat datang di channel Sihar Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Last Royal Treasure. Film ini merupakan film action bercampur dengan komedi, yang tayang di Netflix pada Rabu tanggal 3 Maret tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang kelompok bajak laut dan para bandit Joseon yang pemberani. Mereka bersatu untuk mencari harta karun kerajaan yang hilang di laut, di atas kapal milik seorang Jenderal Goryeo yang berkhianat. Akankah mereka mampu mendapatkan harta karun itu? Kita langsung saja ke ceritanya. Mohon maaf sebelumnya, jika saya menggunakan suara Google, saya sudah mencoba menceritakan alur cerita film dengan suara saya, namun disayangkan suara saya plegak-pleguk dan jelek jadi pakai suara Google saja. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah pengkhianatan dari seorang Jenderal Goryeo terhadap kerajaannya yang hampir runtuh, dan dia pun menjarah harta kerajaan dan melarikan diri ke laut, dengan keyakinan bahwa kerajaan Goryeo akan bangkit kembali. Kemudian scene pun berpindah kepada sekelompok orang yang tergeletak lemas di atas papan kayu. Ternyata mereka adalah sekelompok bandit yang melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan. Para bandit itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Uchi. Ini cecunguknya, dan dianggap sebagai pengkhianat, karena telah mencuri sendok kerajaan yang merupakan pilar utama istana baru Gyeongbokgung. Kemudian mereka diselamatkan oleh para bajak laut yang dipimpin oleh seorang kapten cantik bernama Haerang. Sudah selama 3 bulan, mereka tidak pernah menemukan kapal lain untuk dirampok, dan itu membuat para bandit kesal dan menganggap kapal itu hanyalah kapal nelayan. Di saat sedang keributan, tiba-tiba dari arah seberang ada kapal asing yang mendekat. Mereka sangat bergembira karena akan mendapatkan daging dan harta karun. Singkat cerita, mereka pun menyerang kapal tersebut dan berhasil memenangkannya. Namun di dalam kapal tersebut tidak ada daging apalagi harta karun. Hanya ada ikan asin, dan membuat para bajak laut kesal. Kemudian ketika akan membunuh para awak kapal musuh, ada seorang bocah kecil yang membeberkan kalau tujuan mereka adalah untuk mencari harta karun dan petunjuknya sudah diambil oleh Agui. Dia adalah wakil kapten Haerang. Kemudian, mereka pun buka isi peta petunjuk itu. Terlihat petunjuk itu mengarah kepada Jobang, seorang jenderal yang kita lihat di awal film tadi, yang membawa harta kerajaan Goryeo. Setelah didesak oleh para bawahannya untuk mencari harta karun tersebut, Kapten Haerang akhirnya memutuskan untuk menyetujui dan berangkat mencari harta karun itu. Ketika mereka sampai pada tempat yang ada di peta, mereka hanya melihat ujung jurang. Uchi dengan percaya diri meminta untuk menjadi pemimpin perjalanan. Di seberang jalan terlihat seekor sapi berlari ke arah mereka. Uchi pun menyuruh pasukannya bergegas masuk dan menyambut sapi itu untuk disantap. Namun ternyata di belakangnya ada puluhan sapi lainnya yang berlari ke arahnya. Kapten Haerang sudah mengingatkan kepada pasukannya untuk kembali, namun mereka yang sudah terlanjur masuk tidak mendengar peringatan itu, dan naas mereka pun harus terseret oleh kawanan sapi, hingga membuat Uchi diseruduk sapi dan terlempar ke arah jurang. Untungnya saja Uchi berhasil selamat berkat nyangkut di pohon, dan menemukan gading berisi peta yang mereka cari. Ternyata yang mereka cari itu ada di samping tebing. Sang Kapten Haerang yang kesal akan tindakan Uchi yang selalu gegabah, akhirnya menarik pasukan perompak untuk kembali ke laut dan meneruskan perjalanan, dan mau menerima para bandit yang ingin menjadi perompak. Hal itu membuat Uchi sangat kesal. Uchi pun memberi pilihan kepada bandit bawahannya untuk memilih, dan yang memilihnya akan dianggap sebagai pengikut setianya, namun tentu saja tidak ada yang mau memilihnya. Lalu scene pun berpindah. Terlihat seorang pria bercaping sedang melakukan latihan pedang bersama para prajuritnya, lalu didatangi oleh seorang raja dan mereka membicarakan tentang harta karun. Lalu kita balik lagi kepada para rombongan kapal Haerang yang sedang berpesta makanan, sedangkan terlihat dari tebing Uchi hanya memakan kimpul mentah saja. Dengan kecerdikannya Uchi, pada saat mereka tertidur dia mengambil gading itu dan memberinya peta untuk dapat menemukan dirinya, dan memaksa mereka untuk balik mendatangi Uchi. Ketika sampai pada tempatnya Uchi, Haerang pun langsung menghajar Uchi habis-habisan, dan setelah ditanyain di mana gadingnya, Uchi pun menceritakan bahwa dirinya telah dibohongi oleh Mak Yi,
mantan anak buahnya sendiri. Kala itu Wuci disuruh naik dulu dan memastikan keadaan, dan menyuruh Wuci memberinya kode jika kondisi aman, namun Maki tidak pernah menyusulnya. 난 밤새 부시도록 했지. Maki yang telah menyamar sebagai Wuci untuk menjual gading, beritanya pun sudah menyebar ke seberang kerajaan. Di saat Maki akan melakukan transaksi, untungnya Haerang dan Wuci pun sampai di sana tepat waktu dan mengambil gading itu kembali. Akhirnya Maki dibawa kembali ke kapal bersama putri kerajaan Goryeo yang terakhir, bernama Haegem, yang menyamar sebagai Haerang saat menjual gading. Ketika akan dieksekusi mati, Wuci berhasil menahan pisau yang mengarah ke lehernya dengan belati, dan berhasil mengambil gading yang ada di gudang. Kemudian pertarungan pun terjadi. Kemudian Wuci mengancam akan membuang gading itu ke laut, karena tidak mau gading peta itu hilang. Haerang pun memaafkan Wuci dan melepaskannya. 너 진짜로 나를 Dan menjadikannya budak pengangkut jangkar. Setelah membuka isi peta pada gading, peta itu merujuk pada sebuah tempat bernama Haegildo, sebuah gua laut di bawah batu tanpa bayangan. Diketahui tempat itu sangat berbahaya karena belum ada yang kembali setelah terseret arus. Haerang dan kawan-kawan pun mencari cara agar bisa sampai ke tempat itu, dan mereka pun berburu babi untuk diambil kandung kemingnya sebagai oksigen saat mereka menyelam nanti. Di sisi lain, pria yang terlihat tadi sudah mengetahui lokasi harta karun tersebut, dan akan segera mencarinya, dengan tujuan agar bisa menjadi Raja Tamna, dan mereka pun memulai perjalanan dengan berkuda. Kembali lagi kepada Haerang dan rombongannya, mereka terjun ke laut mengikuti arus dan sampailah mereka ke ujung arus itu adalah sebuah gua. Ketika sampai di sana mereka hanya menemukan sebongkah perak, bukan emas, dan membuat Wuci kesal karena seharusnya harta karun itu mampu untuk membangun kerajaan Goryeo kembali. Di sisi lain pria itu bersama pasukannya sudah sampai di sisi lain gua, dan berencana membuka gua dengan mengebomnya. Balik ke Womuchi dan Haerang yang menemukan bendera seperti wajah goblin, yang mereka tidak mengerti apa maksud dari bendera tersebut. Kemudian gua pun runtuh yang membuat para bajak laut panik, ternyata itu karena dibom oleh pasukan pria bercaping tadi. Di detik-detik terakhir, Maki menemukan petunjuk pada bendera gobil itu, yang merujuk pada suatu pulau yang bernama Pulau Inazuma. Kemudian terjadilah pertarungan di antara pasukan Haerang dan pasukan pria bercaping. Yang ternyata pria bercaping itu adalah Bu Hengsu, teman seperjuangannya Wuci. Lalu kita pun dibawa kepada masa lalu mereka, yang merupakan satu tim dalam perang. Namun karena ambisi Bu Hengsu yang ini menjadi Raja Tamna, ia pun menjadi kalap dalam peperangan, dan tega membunuh pasukannya sendiri yang terluka, sehingga membuatnya dihukum oleh Wuci. Kembali lagi ke pertarungan mereka, karena terpojok, akhirnya Wuci pun kabur dengan membawa harta karun itu, kemudian disambut Haerang untuk menalikannya harta karun itu ke kapal supaya bisa dibawa naik. Namun sayangnya mereka berdua malah ditelan paus bersama harta karun itu, kapal pun hampir jatuh karena ditarik oleh paus. Beruntung tali pada kapal akhirnya terputus, setelah ditelan kemudian Haerang dan Wuci dilemparkan oleh paus itu ke kapal mereka kembali. Kemudian Haerang bermimpi tentang bendera goblin itu, yang menurutnya itu adalah sebuah petunjuk. Haerang pun memutuskan untuk kembali ke gua tadi dan mengambil benderanya, namun Hanggem mencegahnya, karena Maki sudah mengetahui petunjuk peta itu. Maki bersikeras tidak ingin memberitahu, karena pulau itu sangat berbahaya, namun karena desakan para perompak akhirnya dia memberitahu lokasinya di Pulau Inazuma atau dalam bahasa bajak laut adalah Pulau Petir. Tetapi dengan syarat Maki meminta untuk dijadikan kapten saat mereka dalam perjalanan, karena Maki tidak yakin mereka akan selamat ketika melewati pulau itu. Di sisi lain, para pasukan kapal Bu Hengsu sedang melatih kekuatan meriam mereka. Balik lagi ke Maki and the Gang, akhirnya para perompak menyetujui permintaan Maki itu dan mereka pun oto ke Pulau Inazuma. Haerang dan Wuci dijadikan tukang masak. Para awak kapal pun merasakan nikmatnya masakan kapten mereka. Singkat cerita mereka telah sampai pada laut yang banyak petir yang harus mereka lewati sebelum ke Pulau Inazuma. Petir menyambar kapal dan menghancurkan bagian tengah kapal mereka. Di sisi lain Bu Hengsu di belakang mereka juga dalam perjalanan menuju pulau itu.
Setelah melewati badai dan petir akhirnya Haerang dan para pasukannya pun sampai ke Pulau Inazuma. Mereka turun kapal, berjalan menyisiri pantai dan masuk ke dalam hutan, karena tak punya peta, mereka berjalan tak tentu arah. Di sisi lain para pasukan Bu Hengsu pun telah sampai pada bagian lain pulau itu, mereka berjalan menyusuri sungai. Kembali kepada Wu Qi dan kawan-kawan, Maki menyuruh pasukannya untuk menggali lubang siapa tahu ada harta karun di dalamnya. Wu Qi yang penasaran tentang kilatan petir yang selalu menyambar pada tempat yang sama, akhirnya memutuskan untuk naik ke sana untuk mengeceknya. Dia pun mendaki tebing dengan hati-hati, balik lagi ke Maki. Mereka yang muak dengan kelakuan Maki bertujuan akan menguburkannya hidup-hidup. Maki pun kabur ngibrit Tiki Prit. Wu Qi yang telah sampai di sana, melihat rumah-rumah yang kosong dan hangus, dan di depan ada 12 tombak yang menancap di sambar petir terus-menerus. Dalam tombak itu ada nama-nama para pengkhianat kerajaan Goryeo dan kepala mereka. Kemudian para pasukan Bu Hengsu pun juga sampai di sana. Wu Qi pun bersembunyi untuk mencari aman. Para pasukan Bu Hengsu mencoba mencabut tombak itu, tetapi malah ada yang tersambar petir dan tertusuk jebakan. Dan ternyata tombak itu tidak perlu dicabut semua karena ada salah satu tombak sebagai kuncinya. Tombak dengan nama Jenderal Choeyong, seorang jenderal terakhir Goryeo yang melawan Siyong. Balik lagi ke Maki, saat bersembunyi dari kejaran dia menemukan pinguin yang membawa sebatang emas, dan menjadikannya sebagai maskot. Kemudian mereka melihat para pasukan musuh menyerang kapal mereka. Haerang sebagai kapten meminta kesetiaan mereka, untuk berperang melawan musuh. Para bandit disuruh menyusul Wu Qi, dan para perompak akan menyerang kapal musuh. Sementara itu Maki akan mencari harta karunnya. Scene pun berpindah. Para pasukan Bu Hengsu telah menemukan kotak peti itu, dan posisi Wu Qi pun ketahuan. Pertarungan pun terjadi antara pasukan Bu Hengsu dengan Wu Qi. Setelah dibuka ternyata di dalam peti itu hanyalah topeng goblin saja. Ketika Bu Hengsu lengah, Wu Qi mengambil topeng itu dan berniat untuk kabur, dan bala bantuan para bandit pun telah datang. Wu Qi memerintahkan pasukannya untuk kabur, namun tidak ada yang mendengar, mereka malah terus saja berperang. Wu Qi pun menantang Bu Hengsu untuk berduel. Balik lagi ke Maki, pinguin yang ia pegang ucul, dia mengejar pinguin itu dan terseret ke dalam laut. Karena pertarungan Wu Qi dan Bu Hengsu, topeng itu terjatuh dan tepat mengenai kepala Maki yang terseret pinguin tadi. Kemudian Scene pun berpindah kepada Kapten Haerang yang berhasil menyelamatkan pasukannya sebelum kapalnya hancur tenggelam, namun tidak dengan Hanggem, dia tenggelam bersama kapal. Para pasukan Haerang pun kembali balik menyerang kapal musuh. Di sisi lain, Maki masuk ke dalam gua yang mirip dengan topeng yang ditemukannya. Maki menemukan kapal dengan banyak harta karun di dalamnya. Itu adalah kapal Jenderal Goryeo yang mereka cari selama ini. Namun Maki harus dihajar oleh pinguin terlebih dahulu, kasihan betul. Kembali ke pertarungan Haerang and the Gang, kapal yang mereka tumpangi sudah hancur sebagian dan akan tenggelam. Namun pemimpin mereka tidak mau menghentikan perang dan terus melanjutkan peperangan. Singkat cerita akhirnya Haerang pun mengalahkan pemimpin pasukan kapal itu dengan tendangan ulti Bruno. Kemudian kapal yang dibawa Maki pun datang menolong mereka, di saat kapal musuh akan menyerang. Kapten Haerang berhasil menyelamatkan kapal yang akan ditembak dengan meriam. Dia menendang meriam pertama dan mengubah arahnya, sehingga membuat kapal musuh itu hancur. Kemudian Kapten Haerang melompat ke kapal dan berhasil selamat. Tiba-tiba tanah di bawah laut membelah dan menyemburkan lahar api, dan membuat gelombang pusaran yang sangat besar, kemudian menimbulkan ledakan dan gelombang tsunami yang sangat tinggi. Kapten Haerang pun merubah arah kapal dan akhirnya mereka semua berhasil selamat. Kembali ke pertarungan Wu Qi dan Bu Hengsu, setelah sekian lama bertarung, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Wu Qi. Wu Qi memang sempat tertusuk pada dadanya, namun berkat bantuan Kang Soeb dengan memuncalkan pedangnya ke arah petir dan dengan bacokan combo dari Wu Qi,
Akhirnya Heng Su pun mati karena tertusuk dan gosong kesambar petir seperti sinetron azab di TV. Kemudian para pasukan Wu Qi turun ke pantai, dan disambut para pasukan Haerang, dan tiba-tiba Han Gong atau Sehun, turun ke laut karena melihat Han Gem terdampar dan masih selamat. Saat di kapal, Wu Qi menceritakan, sebuah kerajaan pilar utamanya adalah rakyatnya, dan suatu kerajaan tidak akan hancur jika rakyatnya masih ada. Haerang pun menawarkan kepada Wu Qi untuk tinggal di kapalnya atau akan pergi. Wu Qi pun memilih untuk tinggal, karena Wu Qi sangat mencintai Haerang. Wassalam tamat.